Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita lanjut kitab Lamut Torfi fi Panis Torfi. Alhamdulillah kita sekarang ini bab pasal yang kedua sebelum terakhir, yaitu pembahasan al-idgham. Pembahasan al-idgham ini sebelum wakaf. Ya. Al-idgham. Selama ini kita selalu bilang diidgham. Ya, kapan diidgham? Kata itu. Dan kapan tidak boleh diidgham? Ta'riful lughatan, pengertian secara bahasa, al-idkhal wal mad. Memasukkan dan menggabungkan. Idgham artinya memasukkan dan menggabungkan. Wa yuqalu lahu al-idgham. Nah, selama ini kan kita dengar idgham. Dan dikatakan juga terhadapnya idgham bitasdid dal, ditasdid dal, tapi susah ya, idgham. Kalau pertama kan idgham. Boleh juga antum katakan idgham. Boleh tasdid dalnya wasukuniha dan disukun. Boleh idgham, boleh idgham. Wastilah secara istilah ayal taqiya harfun sakin biharfin mutahadik. Bertemu huruf sukun dengan huruf yang berharokat. Bihaitu yasironi harfan wahidan. Dari sisi dia menjadi satu huruf musyaddadan yang ditasdid. Ya, tartafi'ul lisan wa tanhattu inda nutqi bihima. Terangkat lisan dan terendahkan ketika mengucapkan keduanya duk'atan wahidatan, satu kali. Biasanya madada menjadi madda, satu kali. Terangkat dan turun satu kali langsung. Ya, wa yadkhulu fi jami'il huruf ma ada alif. Faedah penting. Idgham ini bisa pada seluruh huruf hijaiyah kecuali alif. Bisa pada seluruh huruf kecuali siapa? Alif. Masya Allah. Wal idgham salatat aqsam. Dan idgham ada 3. Wajibun wa jaizun wa mumtani. Ada wajib, ada boleh, ada tidak boleh. Idgham ada wajib, ada boleh, ada tidak boleh. Iya. Tiga. Walau talatuat. Tiga ini punya 3 bentuk. Punya 3 bentuk. Al-ula ayyataharrakal awal. Ya. Wa yaskun tsan. Yang pertama berharokat, keduanya sukun. Yang kedua. Fahadis surah yang tadi fi'il idgham. Belum langsung yang tidak boleh. Kalau ada 2 huruf sejenis. Pertama berharokat, keduanya sukun. Yang kedua. Maka ini bentuk tidak boleh padanya idgham. Sawa'un akan al-harfan fi kalimatin wahidah am kalimatain. Sama saja apakah 2 huruf itu dalam satu kalimat atau 2 kalimat. Nah, marortu. Lihat. Marortu. Huruf ro sama. Tapi yang pertama harokat, yang kedua apa? Sukun. Tidak boleh. Marortu. Al-mu'min. Lihat. Kata yas'alul mu'min. Yang mana ini? Yas'alul mu'min. Mana huruf sejenisnya? Itu lam. Lam pertama berharokat. Lam kedua kan sukun. Yas'alul. Paham kan? Lam pertama lu. Lam kedua apa? Sukun. Al. Kan lam kedua sukun. Tidak diidgham. Tidak boleh. Antum harus baca yas'alul mu'min. Wa yusammal idgham al-mutlaq. Ini yang dinamakan dengan idgham mutlak. Karena yang tidak boleh di idgham, dia bilang qala Ibnu Malik wa fukka haitsu mudghamin fihi sakan likaunihi bumudmarir rab iktaron na halaltu wa ma halaltuhu wa nahu halaltu wa ma halaltahu wa fuk dan dibuka haitsu mudghamin fihi sakan, ya, ketika ini godog di idgham padanya ada sukunnya, likaunihi bimudmarir rab iktaron, karena dia bergandengan dengan dhamma rofa. Ini sudah kaidah pertama.
Kapan tidak boleh didegom? Tempat pertama ketika dia bergandengan dengan domir apa? Rofa. Jadi kalau untuk tasrif madda, maddu, maddata, madadana. Kenapa dibuka? Ibnu Malik lebih jelas kalau bilang liqaunihi bimudmari rob iktaro. Karena dia digandengkan dengan domir apa? Rofa. Nah halal tu ma halal tahu. Contohnya itu halal tu halal tak. Itu tempat pertama. Itu keadaan pertama. Tidak boleh didegong. Asal yang kedua, ayaskun al-awwal wa yataharrak asani. Pertama sukun, yang kedua berharokat. Fahadihi suratu yajibu fihal idgham. Kebalikan dari yang pertama. Bentuk ini wajib padanya idgham. Sawa'un kana al-haqqu fi kalimatin wahidatin am fi kalimatain. Sama saja apakah dalam satu kata atau dua kata. Nah, kabbaro asluhu kabbaro. Idrib bi'asoka. Dua beda kalimat. Langsung untuk katakan idrib bi'asoka. Dipahami ini? Beda kalimat. Tapi idgham. Karena yang pertama sukun, yang kedua apa? Berharokat. Setelah itu belum bilang wa yustatna min dzalika idza kana al-awwal minhuma harfumat. Dikecualikan dari hal itu kalau yang pertama dari keduanya adalah huruf mat, fala yudgham, maka tidak digodok. Maka tidak digodok. Nah contoh, amanu wa amilu. Padahal mau ketemu waw, pertama sukun, kedua berharokat. Seharusnya kan didgham ini, tapi kenapa ini? Karena huruf apa? Mat. Amanu, kalau antum tasdidkan amanu wa. Paham kan? Kedua, wallahi ya'isna. Seharusnya kan wallahi ya langsung tasdid. Karena ada ya sukun, setelahnya ya berharokat, tapi dikecualikan kan itu huruf mat. Kenapa bisa kalau ada huruf mat? Li fawatil mat bil idgham. Karena akan hilang mat, hukum matnya kalau antum apa? Idgham. Ini alasannya. Ini alasan. Tempat ketiga dan ini yang terakhir. As-salis surah bentuk yang ketiga ayat taharrukal harfan. Kedua huruf itu berharokat. Wa yakunul idgham fi hadhil halah mutaraddidan bainal wujub wal jawaz wal imtina. Masyaallah. Ada dua huruf berharokat. Maka terjadi idgham pada keadaan ini antara wajib, boleh atau tidak boleh. Jadi hukum ketiga ini, bentuk ketiga ini kadang wajib, kadang tidak boleh, kadang malah boleh. Iya. Lihat kata beliau. Wadhalika yaqtadihu bisyurutit taliyah. Demikian itu akan jelas dengan syarat-syarat berikut ini. Maksudnya syarat ini, idgham ini, syaratnya. Ayakunal harfan fi kalimatin wahidah, fayajibul idgham. Perhatikan ini. Ada dua huruf yang sejenis pada satu kata. Ini wajib idgham. Seperti syadda, asluhu syaddada. Fa idza kana fi kalimatain jazal idgham. Masyaallah. Kalau huruf sejenis dua-duanya berharokat dalam dua kalimat boleh idgham. Tidak wajib. Nah contoh, ja'alalak. Mana itu? Lam pertama ja'ala, lam kedua lak. Kalau ini boleh idgham, boleh tidak. Ja'ala lak boleh juga apa? Ja'al lak. Wa bihadza qara al-Musi, qara as-Susi an Abi Amr. Dengan ini dibaca oleh as-Susi dari Abi Amr, yaitu ahli qira sab'ah Abu Amr. Diriwayatkan dengan baca itu. Wa in kana harful ladzi qablahu masakinan ghairulin imtanal idgham. Kalau huruf yang sebelum keduanya sukun bukan lid, maka ini malah tidak boleh idgham. Jadi bentuk pertama ini sudah ada tiga. Lihat, syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Ro-nya sama-sama berharokat. Dua kalimat, tapi sebelum keduanya ada sukun syah. Tangan seharusnya boleh didgham karena tidak ada larangan di situ, tapi ini tidak boleh karena sebelumnya sukun. Karena antum sukun beda kalimat jadinya apa?
Gimana caranya antum idgham? Susah. Kecuali setelah antum pindahkan lagi idghamnya. Pindahkan huruf ro pertama. Nah, kalau antum pindahkan harokat ro yang pertama, maka masuk ke pelanggaran lagi. Yaitu jadinya pertama sukun, kedua apa? Berharokat. Setelah itu tetap antum idgham. Sementara beda kalimat. Beda kata. Jadi tidak boleh. Jadi sudah keadaan pertama ini malah 3. Perhatian bentuk yang boleh, bentuk yang wajib, dan bentuk yang tidak bolehnya. 2. Alla yakuna al-harful awal fi sadril kalimat. Huruf yang pertama tidak boleh di awal kata. Fayamtanul idgham. Artinya kalau ada di awal kata, tidak boleh idgham. Contoh Pina. Contoh pada contoh kata belum dudna atau didna. Ketemu di mana ini? Di awal kalimat. Boleh nggak? Nggak boleh. Wadudun allahi. Wadud allahi. Terus wadudun kata belum allahi. Permainan. Iya. Illa yakunal mitlan awwaluhuma ta' zaidah fi fi'il madhi fa yajuzul idgham. Kecuali 2 yang semisalnya itu awalnya ada tak tambahan pada fi'il madhi, maka boleh diidgham. Seperti apa contohnya itu? Seperti itu. Tatalammat. Apa itu? Gitu ya? Wazan apa ini? Tafa'lala. Tatal mada. Begitu. Tatal mada. Ada 2 di awal? 2 di awal? Huruf tambahannya apa? Tak. Ini boleh antum idgham. Tak. Tapi ketika antum idgham kan tidak boleh mengawali dengan idgham. Maka mengharuskan antum tambahkan alif. Jadinya apa? Ittal mada. Ittal mada. Ketika antum idgham tak kita tidak bisa diucapkan dengan awal idgham. Maka mengharuskan antum tambahkan apa? Alif. Ittal mada. Wa indal idgham yahtajul mudghim ila hamzati waslin. Ketika dia idgham, orang yang mengidghamnya itu butuh kepada hamzah apa? Wasl. Litawassul ila nutqi bisakin. Supaya bisa mengucapkan yang sukun. Ini yang tidak boleh. Di awal kata huruf sejenis, tapi dia kecualikan apa tadi? Tak tambahan. Salih yang ketiga, Allah yakunal harfu mudghaman fi mithlihi. Tidak boleh pada huruf yang sudah diidgham ke semisalnya. Tapi sekarang ini ada berapa huruf idgham? Ada 3. Ada 3 huruf. Ketika sudah diidgham ke semisalnya, tidak boleh lagi diidgham ke setelahnya. Nah, contoh. Qarrara bisyaddir ra ula. Ditasydid ro yang pertamanya. Kalau qarrara, ya antum harus katakan apa? Qarra. Tapi kalau qarrara tasydid yang pertama tidak boleh. Jassasa bisyaddi sin al ula. Ditasydid sin yang pertama. Limtina idgham mutamatsila. Kenapa ini? Karena tidak boleh idgham 3 yang semisal. Kan yang boleh idgham itu berapa? 2 yang semisal. Kalau 3 tidak boleh. Yang keempat, alla yakunal idgham fi waznin mulhaq bi ghairihi. Tidak boleh terjadi idgham itu pada wazan yang diikutkan kepada selainnya. Paham? Seperti ini. Contoh. Yang pernah kita contohkan misalnya kata balau pinah pada contoh fayamtanul idgham, maka tidak boleh idgham. Pinah pada contoh jalbaba. Ini kan asalnya jalbu. Kemudian karena mau diikutkan ke wazan fa'alala, akhirnya apa? Jalbaba. Maka tidak boleh untuk idgham ba ke ba. Ikan sasa. Asalnya kan dari kuasa. Kemudian untuk tambahkan sin lagi. Jadi apa? Ikan sasa. Kenapa? Lipawat wazn ilhaq. Karena akan luput wazan apa? Ilhaqnya. Akan luput wazan ilhaqnya. Ini bentuk syarat yang keempat dari syaratnya ini diceritakan tidak boleh idghamnya. Berikutnya itu kelima. Berikutnya insya Allah lanjut besok.